pasti penasaran ya, cairan apa yang saya gunakan pada kali ini yang saya terapkan di video saya ya. Ini dia ya. Selamat datang di channel kami, Junior Usagi. Pada kali ini ya teman-teman, saya akan membahas salah satu cara pemanfaatan dari kotoran kelinci. Oke, sebelum saya lebih lanjut untuk menjelaskan bagaimana cara pengolahan kotoran kelinci saat ini ya, saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah berkunjung ke channel kami ataupun sudah subscribe dan membagikan video yang telah saya buat di video sebelumnya yang kalian telah tonton tentunya. Kali ini kami berharap teman-teman atau sahabat-sahabat Usagi di rumah ya enjoy menikmati video yang telah saya buat. Semoga dapat diterapkan di rumah Anda, dapat diaplikasikan pada ternak Anda ya. Sebelum lebih lanjut ya, saya minta bantuannya untuk subscribe channel kami ini supaya bisa terus langgeng, terus berkarya, memberikan inovasi-inovasi terbaru dan juga ilmu-ilmu terbaru buat kalian aplikasikan di rumah ya. Tentunya juga jangan lupa dibagikan ke teman-teman Anda supaya teman-teman kalian tambah pinter ya, tambah mengerti bagaimana cara pengolahan kotoran kelinci ataupun kotoran ternak-ternak lainnya ya, yang kalian sedang coba untuk mencari solusinya ataupun bingung gimana cara pengolahannya. Kurang lebih bisa menggunakan obat cairan yang saya gunakan saat ini. Semoga kalian tidak jenuh dan jangan di skip video kali ini. Monggo lur, kita sinau bareng. Cekidot. Kalian pasti penasaran ya, cairan apa yang saya gunakan pada kali ini yang saya terapkan di video saya ya. Ini dia ya. Nah, botolnya kuning ya kan. Tentunya kalian bertanya, apa sih bang itu, buat apa gitu ya. Ini adalah cairan mikroorganisme yang saya telah siapkan khusus buat ya kurang lebih berhubungan dengan tanaman ya. Ini sangat baik untuk digunakan dalam persiapan media sebelum bertanam ya. Dan ini ada 4 jenis ya, 4 jenis dari botol ya untuk mikroorganisme ini yang bisa digunakan untuk pertanaman seperti yang saya beli ini ya. Terus yang kedua ada untuk perikanan ya. Terus yang ketiga ada untuk peternakan ya. Terus ada satu lagi saya lupa itu botol yang berwarna putih, itu ada buat yang lain jenisnya ya. Jadi kita langsung fokus saja ke botol ini. Nanti cairan yang ada di dalam botol ini yang akan saya gunakan untuk persiapan media tanam, pemanfaatan dari kotoran kelinci. Simak terus, jangan di skip. Oke, sahabat Usagi di rumah, ini adalah perlengkapan untuk media kita mengolah kotoran kelinci ya pada hari ini. Jadi jika kalian masih penasaran terhadap alat-alat ini,
terus tonton video kami hingga akhir, jangan skip karena kita bisa memberikan ilmu-ilmu yang kalian belum miliki saat ini. Oke, langsung saja ya kita aplikasikan. Ini di sini saya telah menyediakan gayung ya. Ada gayung, kemudian ember, ada juga ini botol ini molase tebu ya, molase tebu yang kalian bisa pesan di toko-toko tanaman ataupun lewat marketplace, banyak yang menjualnya ya, molase tebu. Kemudian ada gula Jawa ya, cukup satu seperti ini ya. Kemudian ini dia ya, cairan EM4 yang saya sebutkan tadi. Oke sahabat Usagi, ini dia cairan yang saya akan gunakan yang mengandung banyak mikroorganisme ya, yaitu namanya EM4. Kalian bisa pesan di toko tanaman ya, banyak menyediakan jenis-jenis yang saya sebutkan tadi di awal pas pada saat video ini belum dimulai. Jadi terus saksikan ya, dengan barang-barang seperti ini apa yang saya akan lakukan. Oke, kita langsung ke tempat penyimpanan dari kotoran kelinci. Dan satu hal lagi ya sahabat Usagi, jika kalian merasa jijik ya dengan kotoran hewan atau terutama kotoran kelinci ini, jangan di skip videonya. Jika kalian merasa jijik ya, jangan dilihat visualnya, namun tetap mengikuti video ini hingga akhir lewat audionya saja, supaya kalian mengerti ilmu yang saya berikan lewat video ini dan kalian bisa aplikasikan di rumah teman-teman sendiri. Oke, lanjut ya. Oke sahabat-sahabat Usagi, ini adalah tong yang sudah saya siapkan berisi dari kotoran kelinci yang selama ini saya tampung di sini. Karena sebagian peternak kelinci, untuk kotoran kelinci ini banyak dibuang percuma-cuma atau dibuang begitu saja ya, tidak dimanfaatkan. Jadi kotoran ini saya simpan sengaja untuk media tanam dari beberapa bibit yang akan saya aplikasikan nanti. Nah ini ya teman-teman bisa lihat. Nah ya, itu adalah kotoran kelinci, baik dari pupnya ya, baik dari pupnya ataupun dari air seninya ya. Oke, saat ini langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menyiapkan air dulu. Oke sahabat-sahabat Usagi di rumah, langkah pertama kalian masukkan air dulu ya ke ember ini hingga terisi setengah ember ya. Kalian taruh dulu di wadah yang telah kalian sediakan, namun kali ini saya menyediakannya atau menempatkannya di ember ya, kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini mohon maaf nih ya sahabat Usagi, muncul buih, saya tidak tahu kenapa ini ya. Ini air masih bersih, belum ada campuran obat-obatan. Oke, langsung saja kita masukkan ini ya, molase tebu ya. Molase tebu ini kita masukkan ke dalam ember sebanyak segini ya, kurang lebih setengah botol ya. Oke, ini bisa dilihat ya sahabat Usagi, masukkan ke dalam sini terus. Oke, kita lihat dulu sudah apa belum ya. Ini masih sedikit lagi ya sahabat Usagi. Oke, ini sudah.
Oke, sahabat Usagi, tadi di awal saya sudah menjelaskan ada pemilihan ya, pemilihan antara dua bahan ini. Jika kalian menggunakan molase tebu, cukup ini saja. Dan jika Anda menggunakan gula merah seukuran ini, kalian menggunakan ini saja. Jadi tidak perlu keduanya, salah satu saja. Oke, kita lanjut ya. Ini kita taruh dulu. Nah, ini dia EM4 nya ya. Saya buka dulu nih, masih belum digunakan sebelumnya. Oke, sahabat Usagi, ini ya, EM4 ini kita gunakan sebanyak, karena ini ada setengah ember, kita gunakan sebanyak 6 sampai 7 tutup botol ini. 1 2 3 4 5 6 7 ya, sudah cukup. Kita taruh. Oke, sahabat Usagi, nah setelah dicampurkan tadi, kita tuang tadi, kita aduk dulu ya. Kita aduk ini biar merata si mikroorganismenya dengan molase tebu tadi. Kita aduk. Oke, sudah. Nah, baru nanti kita masukkan kotoran-kotoran kelinci tadi ya. Oke, sahabat Usagi, ini dia ya kotoran kelinci tadi. Kurang lebih kita ambil, ini ada 1 gayung ya, kita taruh di sini ya. Kita taruh. Oke, kalau sudah kita taruh ya, ini cukup bau juga ya, karena amoniaknya ini menguap. Ini kita aduk ya. Bagi kalian yang tidak kuat dengan bau pup atau bau kotoran dari ternak kalian masing-masing di rumah, silakan menggunakan masker ya. Tapi ini sekarang saya sudah terbiasa dengan bau amoniak ini, saya mengaduknya sambil tanpa menggunakan masker. Nah, ini kita aduk biar si kotoran ini menjadi satu dengan campuran-campuran yang telah kita masukkan ke dalam ember tadi. Oke, sudah cukup. Langkah selanjutnya adalah kita tutup ya. Ini kita tutup ember ini dengan plastik ya. Kita tutup dengan plastik, terus kita ikat dengan tali rafia. Oke, terus saksikan video ini hingga akhir ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe ya, belum subscribe, coba tolong di subscribe dulu, di subscribe ya. Saya tunggu dulu. 5 4 3 2 1. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Ingat, jangan di skip, terus pantengin video ini hingga akhir. Oke, sahabat Usagi, ini plastik ya yang telah saya siapkan. Kalian harus menutup ini ya, supaya udara dari sekitarnya atau udara luar nih tidak masuk ke campuran yang telah kita siapkan ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mengikat plastik ini dengan rapat. Tujuannya organisme ini tetap bekerja ya. Oke, kita ikat dulu ya.
Oke, sahabat-sahabat Usagi, bisa dilihat ya, ini sudah tertutup rapat. Saya menggunakan tali rafia untuk mengikat ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tutup dengan tutup si ember tadi. Setelah ini langkah selanjutnya adalah kita biarkan ember yang berisi dari campuran-campuran feses sahabat Usagi setelah disiapkan seperti ini, sudah tertutup dengan plastik ya, sudah dicek kembali dalam keadaan tertutup rapat, langsung kita simpan, kita diamkan selama kurang lebih seminggu ya, kurang lebih seminggu kita simpan. Dan saran saya, jauhkan dari jangkauan anak-anak supaya kita bisa gunakan ini dalam keadaan baik tentunya ya, tidak ada perubahan, dalam kondisi masih tertutup rapat. Oke, yang perlu dijadikan catatan saat ini adalah setelah ditutup dengan rapat ya, kita diamkan selama seminggu. Langkah selanjutnya adalah setiap 3 hari sekali kita cek ya sahabat-sahabat Usagi, 3 hari sekali kita cek ya, kita buka semua yang kita tutup ini ya, mulai dari si tutup embernya, plastik dan ikatannya, kita aduk kembali ya, kita aduk, ingat ya, kita aduk di hari ketiga. Setelah kita aduk ya sahabat Usagi, kita tutup kembali dengan rapat sambil menunggu masa selama 7 hari atau seminggu. Setelah 7 hari ya, kita cek kembali. Oke sahabat Usagi, setelah dicampur tadi kita diamkan ya, cari tempat yang tidak tersentuh dan tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Oke, kita simpan, ingat kita simpan selama 7 hari. Setelah 7 hari baru bisa digunakan untuk media tanam. Oke, gimana sahabat Usagi terhadap video yang telah saya buat tadi ya? Jika bermanfaat ya, jangan lupa saya tolong dibantu untuk subscribe-nya di bawah, jangan lupa ya, saya tunggu. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.